Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penandatanganan fakta integritas dan surat pernyataan anggota DPRD terpilih Partai Hanura. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Serva dan juga Pak Basri. Tadi kita sudah mendengar bersama bagaimana kemudian pidato dari Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Usman Sabta. Ada sejumlah poin-poin, tapi kembali pada agenda utama dalam Munas keempat tahun ini atau di 2024 adalah untuk memilih Ketua Umum seperti itu. Dengan tagline dari Partai Hanura berpihak kepada daerah. Ini artinya dinamika dalam pemilihan ketua umum ini akan seperti apa. Tapi tadi sudah dikatakan oleh Pak Basri ya bagaimana kemudian DPD, DPC ini menginginkan sosok seperti Pak Usman Sabta kembali memimpin Partai Hanura ya. Silakan Pak Basri. Ya kita setelah mempelajari pemilu kemarin yang telah selesai itu, kita mengakui bahwa kerja-kerja konsolidasi kita itu sudah luar biasa dengan hasil yang seperti yang kita dapat pada pasca pemilu kali ini ya itu kita terima, kita akui sebagai keberhasilan yang luar biasa menurut saya di tengah-tengah banyaknya partai yang luar biasa, calon-calon legislatif yang juga cukup banyak di pemilu 2024. Tapi kita masih berada di kursi DPRD tingkat kabupaten, kota sampai provinsi itu ada 500 lebih ya. Jadi kalau lihat ke suasana semangat teman-teman DPC dan DPD pada hari ini di pembukaan Munas ini, mulai dari kemarin datang sampai hari ini, itu kalau kita baca suasana hatinya, itu tidak ada pilihan lain, ya. Tidak ada pilihan lain. Sosok Bapak Usman Sabta bagi kami di kader Partai Hanura itu bukan sebatas ketua umum. Bagi para ketua DPD, Pak Oso itu adalah sahabat, teman dekat. Memang gaya kepemimpinannya begitu. Selama kita lihat beliau, selama bergaul dengan beliau, semua ketua DPD itu cukup dekat. Begitu juga dengan DPC. Hal yang sama itu juga dirasakan oleh teman-teman di DPC dan kader-kader. Ya, begitu dekat pemimpin yang sangat dekat dengan anak buahnya. Yang sulit sekali kita menemukan di era ini ada pemimpin partai yang cukup ini istilah sederhananya cukup merayat lah di kalangan ini kader Partai Hanura. Oke, nah Pak Sarfa membaca suasana kebatinan dari daerah ini seperti apa mengenai sosok ketua umum? Ya, suasana kebatinan daripada teman-teman DPD, DPC, mereka merasakan kehangatan daripada seorang figur yang namanya Dr. Haji Usman Sabta. Sehingga harapan mereka saat ini, suasana kebatinan mereka itu hanya satu. Semoga beliau menerima harapan ini untuk memimpin kembali partai ini pada periode 2024 sampai 2029. Karena teman-teman ini punya harapan besar bahwa Hanura harus survive sebagai pemenang pemilu 2029. Nah tentu butuh figur yang punya pengalaman, yang punya kemampuan manajerial, yang punya kearifan. Nah sosok itu ada di Dr. Haji Usman Sabta. Nah berbicara mengenai tadi pidato dari Pak Usman Sabta menekankan sekali pada berpihak kepada daerah, seluruh daerah makmur baru kemudian Indonesia makmur. Bagaimana penjelasannya Pak Basri? Ya ketua umum kita ini dari dulu dia adalah tokoh yang dinobatkan banyak pihak sebagai tokoh pejuang kemajuan daerah. Dari waktu ke waktu kan kita lihat ada pergeseran ini luar biasa dari desentralisasi ke sentralisasi. Yang dulu kita lawan, yang di zaman Soeharto kita lawan bahwa pemerintah pusat terlalu banyak ambil kewenangan ke pusat. Kita berjuang reformasi kemudian dikasihlah desentralisasi dan otonomi daerah. Pada akhirnya balik lagi, banyak kewenangan yang ditarik ke pusat. Banyak daerah yang terjadi disparitas antara daerah kaya dan daerah yang penghasilannya kecil. Daerah-daerah yang kaya mineral, dia kaya nikel, dia kaya emas, dia kaya biji besi. Daerah saya contohnya, Maluku Utara itu dari tahun kemarin kita itu pertumbuhan ekonomi tertinggi
seluruh Indonesia. 27% loh. Tapi sebagian rakyat kita itu masih belum nikmati jalan yang bagus, belum nikmati jembatan yang bagus, belum menikmati fasilitas pendidikan yang memadai. Kenapa? Karena kita hanya menerima dana bagi hasil. Kedua, soal selama ini aturan tentang undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah itu masih membagi keuangan di daerah itu hanya berdasar pada luas wilayah dan jumlah orang, jumlah penduduk. Ya kalau ini terus dipakai daerah-daerah yang penduduknya kecil dan wilayahnya kecil, otomatis tidak akan bisa maju. Karena dana alokasi khusus itu pendekatan pembagiannya pada itu. Itu yang susah. Kemudian DPR misalnya. Dapil Jawa Timur itu berapa jumlahnya? Jawa Barat berapa jumlahnya gitu. Tidak adil kan? Kita di Maluku Utara penduduknya cuma 1 juta, kursinya cuma 3. Bagaimana kita bisa menempatkan ini wakil kita di DPR, di semua komisi yang banyak itu? Tidak bisa karena kita hanya 3 kursi. Sedangkan daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta punya banyak dapil, dia punya banyak DPR. Bagaimana kalau kita kirim wakil kita ke Senayan, dia tidak bisa bikin apa-apa, dia cuma 3. Nah, ini yang kita butuh ada kesepahaman ini ke depan untuk ini semua kita untuk merubah undang-undang tentang ini kepartaian, undang-undang pemilu, kemudian kewenangan ini daerah itu diberi lagi agar daerah itu mandiri. Baik, Pak Servas tanggapannya? Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Basri tadi itu memang sangat tepat. Kalau Indonesia dimajukan dengan cara pandang yang terlalu positivistik, maka tidak melihat kondisi-kondisi objektif kedaerahan, maka daerah akan terbelakang. Ada disparitas, ada yang maju sekali, dan ada yang terbelakang sekali. Oleh karena itu, produk legislasi itu harus dilihat berdasarkan kondisi-kondisi objektif kedaerahan. Dengan demikian akan ada distribusi pemerataan ekonomi, pemerataan dari aspek sosial, maka di situ akan mereduksi yang namanya kesenjangan sosial. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa Jawa sentris ekonomi ya, kalau kebijakan semua di Jawa, maka Jawa akan menjadi beban sosial. Pemerintah di Jawa akan menjadi beban sosial karena arus urbanisasi tinggi ke Jakarta. Tapi andaikan daerah dimajukan, maka orang tidak akan mencari pekerjaan di Jakarta. Dia akan lebih survive di daerahnya. Dia tidak perlu menjadi beban pemerintah Jakarta atau daerah-daerah Jawa lainnya. Oleh karena itu, harapan kita adalah pemerintah dan DPR ke depan itu adalah membuat produk legislasi atau mengubah produk legislasi yang ada agar lebih pro kepada daerah. Karena daerah harus maju baru Indonesia maju. Baik, secara umum tadi kita membicarakan mengenai tantangan di daerah, tapi mengenai tantangan politik, pertarungan seperti itu. Harapan untuk seorang sosok ketua umum yang akan memimpin di 2024 hingga 2029 seperti apa Pak Servas? Harapan untuk sosok ketua umum ke depan, untuk Partai Hanura masih sangat melihat bahwa Pak Usman Sabta adalah pemimpin progresif yang bisa membawa solusi. Dasar-dasar untuk bisa Hanura berpartisipasi di dalam arah kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan sampai di tingkat daerah nanti, itu hari ini harus diletakkan oleh sosok yang cara pandangnya sangat progresif seperti Pak Haji Dr. Usman Sabta. Kesimpulannya kami berharap beliau menerima amanat ini untuk menjadi ketua umum kembali. Kita akan tunggu bagaimana jawaban dari beliau seperti itu ya Pak Servas ya. Tentu, dan 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC pasti makmur, pasti didengar Tuhan untuk beliau menerima itu. Terima kasih. Baik Pak Basri, masih kita berbicara mengenai tantangan politik dan bagaimana Hanura menghadapi dinamika politik itu Pak Basri. Ya, kalau kita menghadapi pemilu 2029 itu kita memang punya tantangan besar ya. Karena sistem multipartai ini membuat ini persaingan politik itu cukup ketat. Kami punya harapan. Kami semua kader DPC, saya ketua DPD juga, ketua DPD Maluku Utara. Ya, kami punya semangat yang sama dan yakin bahwa
di 5 tahun akan datang dipimpin oleh Bapak Osman Sabta, kami akan bersama-sama dengan beliau, dengan DPP untuk menata kembali konsolidasi partai, membentuk seluruh infrastruktur partai secara luas, bahkan sampai di tingkat TPS nanti. Nah, itu yang lagi kami lakukan. Jadi bagi kami Pak Osman akan menjadi solusi kami ke depan untuk bisa lolos parlemen threshold, dan itu kami yakin. Kami telah melakukan banyak hal koreksi dan evaluasi tentang pemilu kemarin, dan kami telah menemukan masalah. Ada problem yang juga kami sudah temukan solusi, dan solusi itu adalah bersama beliau. Ada tambahannya Pak Servas? Ada tambahan lagi bahwa melihat hasil pemilu 2024 itu di mana kita boleh melihat sebagai pemilu yang sangat unik dan potret ketidakadilan berdemokrasi sangat kental. Oleh karena itu harapan ke depan adalah pertama, sebagai bagian daripada partai politik kami berharap pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang pemilu. Parliamentary threshold segera diubah. Baik, ini mungkin yang terakhir kembali kita berbicara harapan. Ini mengenai Munas keempat khususnya Pak Basri, seperti apa harapannya? Jalannya Munas keempat ini. Ya, harapan saya Munas ini dapat berjalan dengan lancar. Juga harapan besar saya mewakili teman-teman di dalam ini yang sedang ikut acara, agar Ketua Umum Pak Osman Sabta besok akan dimusionir dan bersedia dipilih kembali sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2029. Ini harapan besar kami. Mudah-mudahan beliau menerima dan memimpin kami bersama untuk menghadapi tantangan besar ke depan. Terima kasih. Baik, kita harapkan harapan ataupun target dari Partai Hanura bisa kemudian diwujudkan, terutama dalam pemilihan Ketua Umum di Munas keempat tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Basri, terima kasih Pak Servas telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam live event Musyawarah Nasional keempat Partai Hanura tahun 2024. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Di daerah Papua. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.